kita unboxing lagi menu makan siang kita. Gue malas pasar, lumayan kebetulan gue nggak mau memasak hari ini. Nyokap gue teriak-teriak minta nasi mau dibeli makanan, gue malas. Kita unboxing lagi dari ibunya Selijo. Kita selalu dapat makanan dari dia dah. Enak. Oh, daging. Enak. Tambah goreng tuh apa ini? Lo ayam. Enak. Thank you ya, semoga dapat rezeki yang ini. Nasdem loh, anggota Nasdem. Kalau dari Golkar nggak pernah ada. Kalau dia musuhnya gue. Terus di kecil ya. Gue tim Nasdem, gue nggak mau bagi. Cuma tergantung orang punya hati ya. Mungkin hati mereka baik, jadi dari dulu sama Nasdem memang dari dulu mereka baik sama kita. Teman lama keluarga gue. Jadi kita berkah, alhamdulillah. Hijau, merah, kuning. Sorry ya, minggir. Gue cinta Golkar, tapi sejak ada Rusi gue jadi anti dengan, bukan sebenarnya orangnya yang gue antiin si Rusi, bukan si Golkar. Bahkan dia kawan di sini juga nggak mau. Bahkan gue harus keluarin, keluarganya harus keluar dari keluarga gue. Titik. Harus cerai. Kalau tidak mau cerai gue ganggu terus mereka. Gitu. Gue lebih senang di biru daripada orang lain. Gitu. Dan kerabat penting bagi maksudnya ya. Tapi bukan berpartai, tidak. Aku sebenarnya tengah-tengah. Gitu, abu-abu lah aku. Tapi bukan abu-abu yang kayak abu-abu yang itu si munafik itu, dimana ada Rusi mereka nggak kalau gitu. Cuma karena kebetulan teman lama keluarga gue ada di Nasdem, ya udah mereka, kita cuma melihatnya dari mereka aja, bukan dari partai. Jadi saya kuning ya. Kuning kan dapat penyakit kuning nanti. Gue kapok sama yang kuning. Yang kuning bukan dikasihnya bantuan, malah dipecat orang tanpa salah. Cuma gara-gara nggak dapat kode. Ya kan, si kuning Rusi Habibi cuma gara-gara tidak kode, gue dipecat tanpa salah. BAP palsu aja. Gak apa-apa, gue ikhlas. Jadi kalau sama gue Rusi Habibi kena stroke. Sumpah ya, rezeki orang dihentikan. Kan dikasih lapar lagi gue. Nggak apa-apa, dikasih susah di jalan. Dia kebatasan upah. Mudah-mudahan dia mendapatkan ajab. Jadi dia dalam perjalanan ke akhirat juga terhalang, atau perjalanan kemana, bukan ke akhirat ya. Setelah dia hidup, dia kan mati, itu insya Allah mudah-mudahan dia akan pas ditarik sakaratul mautnya itu insya Allah disulit kehidupannya di kemudian hari, dipersulit semua berkahnya dan semua, dan ampun dari para korban. Bukan cuma sih korbannya, banyak korbannya. Cuma kebetulan aku anak yatim, yang agak sedikit spesial ya, agak sedikit pada gaib-gaibnya. Jadi rata-rata bermasalah dengan apa pasti akan kasih orang. Kebetulan kenapa ya? Mungkin karena aku punya turunan leluhur orang pintar kalian. Leluhur gue punya punya simsalabim maksudnya. Pokoknya orang pintar lah, orang tahu doa gitu. Orang punya jin bah, betul, maksudnya begitu. Terus apa lagi gue bilangnya? Apaan sih? Keluarganya Rusi itu keluar dari kehidupan dia. Katanya sudah cerai, menarik sudah cerai, tapi sebuah berkasnya datang masukin ke pegawai. Wah, sundal. Keluarga sundal. Sengaja gue ngomong begini apa adanya. Tapi ngelarang gue kalau ini apa adanya. Gue udah live, udah TikTok, udah semua, Facebook dia diblokir semua. Itu kenapa nggak ada yang bisa hentikan menurut gue. Polisi mau dihentikan juga nggak boleh. Kalau memang pasal. Hukum dan aturan itu cuma diatur. Tapi kejadiannya yang alami gue sama Rusi, bukan orang lain, bukan polisi. Pada saat gue disentuh sama Rusi, polisi di mana? Nggak ada polisi waktu lalu. Jadi mereka nggak perlu campur urusan gue. Yang perlu kalian campur itu perbaiki aja hutunya Rusi, kasih panjang itu hutunya Rusi, kasih besar. Datang perkosa anak orang, gue kira ini, aduh, mau jebol gue ini ternyata kutil yang di bawah. Terus ini punya kutil loh. Gue kira hutu, ternyata kutil. Gue ngomong apa adanya ya. Kalau punya hutu doang, gak usah pakai nama lah. Apa adanya lah gue lah. Terus nggak berani ngomong begini. Kalau gue berani di umum. Dia tuh gue berani. Kalau memang nyata. Masa yang pesan orang kalau hutunya kutil, bagaimana bisa jebol? Sedangkan 2 pelacur saja dia tidak bisa jebol, apalagi gue masih perawan banyak. Kayak gitu maksudnya. Terus kali bilang Rusi, aku sudah bilang sama Rusi, bahkan di SMS WA dan sebagainya, gue bilang Rusi kalau perkosa anak orang itu GP kamar dulu di pintu itu hutunya. Supaya dia berkargaga, bunga-bunga gagal. Cuma begini kutil, bagaimana bisa begini? Sudah di bibir kodo aja nggak masuk, nggak bisa masuk. Belum lagi punya gue itu kan lubangnya paling terkecil.
Di antara kode-kodenya orang. Apalagi kode-kodenya pelacur, longgar banget. Jadi nggak boleh bersaing sama gue. Seperti keluarga Latif ya, sorry ya gue sengaja ngomong. Jane Latif. Itu sebenarnya calon pengganti dari aku. Gue kan yang diincar Rusli, kebetulan kita kasih si Jane. Iparnya yang kasih si Jane. Sebelah, Jane cak mau. Tapi Jane ini sudah rusak dari Manado. Mungkin Rusi tahun. Terus lebih tua dari aku. Kalau Rusi kan orang tua dia bisa lihat kan si Dora yang masih perawan atau tidak toh. Jadi dia cuma pandang begini aja si Jane, baru dia masuk ke lantai 2, dia ketinggal itu si Jane. Dia malu-maluin. Jane Latif, Guru Rocky Latif, orang Taraga punya cucu. Cuma dicampakkan begitu saja, dilirik pun sama Rusli, cuma lihat. Terus mereka sakit hati. Cuma aku yang diincar sama Rusli, mereka sakit hati, mereka balik fakta, mereka bilang kata Princess Aib, Princess penuh arf, kejar-kejar Rusli, apa? Oi, bicara itu yang fakta dang. Artinya gini loh, kalau bicara itu sesuai pengalaman lah, jangan sesuai hayalan keluarga Latif atau hayalan Habibie ya, keluarga Habibie jangan sesuai hayalan. Kita bicara itu sesuai kejadian antara A dan si B, jangan berdasarkan hayalan selata. Gue biar begini-begini gue apa adanya lo kalau bicara lo. Sudah lewati polisi gue ini loh, bolak balik dulu di kantor polisi udah sekitar 25 kali aku ini dilaporkan sama orang-orang ini. 3 orang kasus lain, tapi tetap sama aja ujung-ujungnya pencemaran nama baik. Mana ada pencemaran nama baik kalau mereka sendiri pelakunya. Woi, gue kan cuma dikasih berita, cuma dikasih tahu kalau itu ke orang lain ya. Tapi kalau Rusi gue sendiri yang alami lah gitu. Ya kenapa gue itu selalu tunggu dulu, gue dapat telepon nih dari mana ini 3 kali ini orang meminta hipnotis tentang terong lemah. Itu terong lemah punyanya Rusli Habibie, kutil. Gue kaget. Memang gue bikin novel, tapi gue masih gue memperbaharui itu kata-katanya kan mesti pakai bahasa benar. Cuma aku tergantung mood, jadi aku malas kalau gue mau ubah pada saat itu, kalau enggak gitu aku orangnya, makanya aku pending. Terus gue lihat ada WA ke gue, mereka mau minta hipnotis terong lemah. Itu kan ada novel, ada tikus berdasi, ada apa dulu, ratapan wanita pelakor, nasib seorang pelakor itu si Jane Latif ya gue bilang. Di situ ada buku-bukunya itu gue bikin. Gue ceritakan kehidupan fakta yang terjadi. Aku kan orang jadi aku tahu toh. Jadi di situ dengan perawan baja itu aku tahu kenapa orang minta terong lemah. Gue ingat terong lemah ini kayaknya punya aku ini. Oh yo novel. Mereka mau minta hipnotisnya, tapi gue mau kasih anak aja mereka bisa jual itu deh. Aku yang kena hukum, mereka bisa jual. Gue nggak dapat royalti, mereka dapat royalti. Gila, gue yang punya, gue yang ciptakan, gue penulis, gue yang semua gue yang bikin. Sampai dari covernya, tulisannya, editannya, komputernya, yang bikin sakit hati, loading, gue punya semua serba, pokoknya otak gue semua, pengalaman gue semua. Ambat Cimongolio datang minta hipnotisnya terong lemah, kisah aku dan Rusli. Cukup kan sudah lihat aja di video gue, kan gue keluar selama ini kan, kenapa kalian gak nonton aja itu dia, atau di YouTube atau di mana mereka mau minta itu novel gue. Jangan, itu nanti mereka dapat royalti, gue kagak, enak aja.